Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini Kak Sio ingin bercerita kembali kepada teman-teman semua tentang kisah para sahabat. Dan kali ini Kak Sio akan menceritakan kepada teman-teman sahabat yang menyebabkan turunnya Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 207. Beliau tidak dikenal banyak kaum muslimin, namanya tidak masyhur. Akan tetapi beliau adalah salah satu sahabat yang awal mula masuk Islam. Beliau adalah Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Kenapa dibilang Ar-Rumi? Padahal Suhaib bin Sinan ini bukan berasal dari bangsa Romawi. Mula-mula beliau lahir di daerah Basrah, di sebuah kota tua yang bernama Ubullah. Beliau dilahirkan di sana. Dan suatu ketika beliau dibawa oleh ibunya ke daerah pedesaan di Irak yang bernama As-Sani. Tiba-tiba di sana mereka didatangi oleh pemberontak dari bangsa Romawi. Bangsa Romawi datang untuk menghancurkan desa tersebut dan membawa orang-orang yang ada di dalamnya untuk dijadikan budak. Termasuk di dalamnya adalah anak-anak. Dan pada waktu itu Suhaib bin Sinan berusia 5 tahun. Suhaib bin Sinan pun dibawa oleh bangsa Romawi ke negeri mereka. Oleh karena itu, kehidupan Suhaib bin Sinan lama ada di Romawi. Hingga akhirnya ia disebut Ar-Rumi. Suhaib bin Sinan menjalani kehidupan sebagai budak orang-orang Romawi dengan melakukan kegiatan dan seluruh kehidupannya ada di bangsa Romawi. Dia melihat banyak sekali kezaliman, banyak sekali kejahatan yang dilakukan oleh bangsa Romawi kepada orang-orang sekitarnya, hingga terbetik di dalam hatinya ingin pergi, ingin kembali ke negeri awalnya, yaitu Arab. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hingga akhirnya Suhaib bin Sinan Ar-Rumi menjadi orang yang sudah dewasa dan ia berkeinginan untuk pergi meninggalkan bangsa Romawi. Hingga suatu ketika terdengar olehnya bahwa telah datang seorang nabi yang berasal dari bangsa Quraisy yang ia melengkapi agama Isa alaihi salam. Mendengar kabar tersebut, Suhaib bin Sinan semakin membulatkan tekadnya untuk pergi ke Arab, untuk pergi ke Mekah, untuk bertemu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hingga akhirnya dia pun mendapatkan kesempatan pada waktu itu untuk kabur, pergi ke Mekah menuju Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hingga akhirnya sampailah Suhaib bin Sinan di Mekah. Di Mekah, Suhaib bin Sinan bertemu dengan pembesar Arab yang bernama Abdullah bin Jud'an. Ia pun hidup bersama Abdullah bin Jud'an tanpa melupakan tujuannya untuk bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Bersama Abdullah bin Jud'an, ia berdagang hingga menjadi orang yang kaya raya. Namun belum sempat ia bertemu kepada Nabi Muhammad SAW karena pada saat itu Islam disiarkan masih dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Maka terdengarlah kabar bahwasanya Muhammad SAW berada di rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Suhaib bin Sinan pun berencana untuk pergi ke sana. Hingga suatu kondisi di suatu malam gelap-gelap, ia pun sembunyi-sembunyi pergi ke rumahnya Al-Arqam. Sesampainya Suhaib bin Sinan di rumahnya Al-Arqam, ternyata Suhaib bin Sinan menemui seorang pemuda juga. Ia adalah Ammar bin Yasir.
Lantas Suhaib ditanya oleh Ammar, "Wahai pemuda, apa yang kau lakukan di sini?" Dan Suhaib pun bertanya kembali kepada Ammar, "Lalu apa yang kau lakukan di sini?" Dijawablah oleh Ammar, "Aku hendak mendengarkan dakwahnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam." "Kalau begitu sama dengan saya," kata si Suhaib. "Saya juga ingin bertemu dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Maka masuklah mereka berdua ke rumahnya Al-Arqam dan bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika sudah bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu amat bergembiranya mereka berdua, dan mereka berdua pun mendengarkan petua, mendengarkan dakwah dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada saat itu pula mereka berbaiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi orang Islam, masuk ke dalam Islam. Dia bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kehidupan Suhaib bin Sinan di Mekah walaupun menjadi orang kaya, namun keislamannya tetap sembunyi-sembunyi. Hingga akhirnya Nabi Muhammad SAW mengajak para sahabatnya untuk berhijrah ke Madinah untuk pergi ke negeri yang lebih aman. Maka berhijrahlah Nabi SAW dan para sahabat yang lain ke Madinah. Akan tetapi tidak untuk Suhaib bin Sinan. Suhaib bin Sinan akan pergi, namun selalu diawasi oleh orang-orang Quraisy, dan dia selalu dimata-matai. Apabila ia ingin menyusul Muhammad SAW, maka dia akan dikejar. Hingga suatu malam ia pun mendapat kesempatan untuk kabur, untuk pergi meninggalkan Makkah dan juga hartanya. Namun di dalam perjalanan ternyata para mata-mata mengetahui apa yang diniatkan oleh Suhaib bin Sinan. Mereka pun mengejar dengan mengendarai kuda pada waktu itu. Mengetahui kedatangan para Quraisy, Suhaib bin Sinan pun langsung lari menuju bukit dan dia menyiapkan anak panahnya. Saat para kaum Quraisy datang menghampirinya, Suhaib bin Sinan pun telah menyongsongkan anak panahnya ke arah mereka dan berkata, "Wahai kaum Quraisy, kalian telah mengetahui siapa diriku. Aku adalah seorang yang jitu dalam menembak. Aku tidak pernah meleset dalam meluncurkan anak panahku. Maka apabila kalian mendekatiku, tak lain anak panah ini pasti sudah akan meluncur pada kalian. Dan bila panahku telah habis dan kalian tersisa, pedangkulah yang akan menghantam kalian." Mendengar perkataan tersebut, para kaum Quraisy yang mengejarnya pun berhenti dan ketakutan, karena mereka tahu begitu jitunya, begitu hebatnya Suhaib bin Sinan di dalam memanah. Lalu kaum Quraisy itu pun berkata kepada Suhaib bin Sinan, "Wahai Suhaib, engkau adalah dulunya sebagai orang pendatang. Engkau dari negeri orang lain dan datang ke negeri kami dalam keadaan miskin. Lalu kamu menjadi kaya dan kamu akan pergi dengan membawa harta tersebut. Tidak akan kami biarkan," kata kaum Quraisy. Lantas dijawab oleh Suhaib bin Sinan, "Baiklah, kalau begitu kalian ambil saja semua hartaku yang ada di rumah, yang ada di sana." Ditunjukkanlah semua posisi harta yang Suhaib bin Sinan miliki, termasuk yang ia bawa, harta yang ia bawa, ia pun akan tinggalkan untuk mereka. Akan tetapi ada satu syarat, bebaskanlah aku. Mendengar pernyataan tersebut, kaum Quraisy pun menyetujuinya dan mereka mengecek harta yang ada di rumah Suhaib bin Sinan. Dan benar adanya di sana terdapat harta Suhaib bin Sinan, dan mereka pun mengizinkan Suhaib bin Sinan untuk pergi ke Madinah. Pergilah Suhaib bin Sinan ke Madinah dengan tidak membawa bekal apapun, karena semuanya telah diambil oleh kaum Quraisy. Ketika sudah sampai di Madinah, sampainya ia di Quba pada waktu itu, Rasulullah SAW pun mendengar kedatangannya. Dan saat itu pula Nabi Muhammad SAW menyambut Suhaib bin Sinan dengan perkataan, "Rubiha al-bai'u ya Aba Yahya,
rubiha al-bai'u ya Aba Yahya. Beruntunglah perniagaanmu wahai Abu Yahya, beruntunglah perniagaanmu wahai Abu Yahya. Abu Yahya adalah julukan dari Suhaib bin Sinan. Kenapa Rasulullah SAW mengatakan tersebut? Karena Rasulullah SAW tahu bahwa Suhaib bin Sinan telah menyerahkan dirinya dan juga seluruh hartanya untuk jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendengar perkataan tersebut, Suhaib bin Sinan pun heran dan bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, tidakkah seorang di antara manusia yang mengetahui keadaan diriku pada saat itu?" Maka Rasulullah SAW pun menjawab, "Aku telah dikabarkan oleh Jibril." Maka pada saat itu pula turunlah ayat Al-Quran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu surat Al-Baqarah ayat 207. "Wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu raufum bil ibad." Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Maha Penyantun bagi hamba-hambanya. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 207. Inilah Suhaib bin Sinan yang mengorbankan dirinya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan meninggalkan segala-galanya, termasuk harta yang ia miliki, harta yang telah ia kumpulkan sejak lama di kota Makkah pada waktu itu. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari kisah ini kita dapat mengambil hikmah yang amat luar biasa, bahwasanya kehidupan ini hanya memang untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala daya dan upaya yang kita lakukan untuk mencari kehidupan di dunia itu akan berakhir dengan semu ketika kita sudah meninggalkan dunia. Akan tetapi apabila kita mencari dunia dengan berniat untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita serahkan yang kita punya untuk menuju keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengganjari kita, akan membalas kita dengan surganya. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Suhaib bin Sinan meninggal dunia pada bulan Syawal di Madinah pada tahun 38 Hijriah. Ada yang mengatakan 32 Hijriah, 37 Hijriah, dan juga ada yang mengatakan 39 Hijriah. Dan saat itu usia beliau 70 tahun atau 73 tahun. Bahkan ada juga yang mengatakan usia beliau sampai 90 tahun. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga dari kisah Suhaib bin Sinan Ar-Rumi atau julukannya Abu Yahya dapat kita ambil hikmah dan pelajarannya dengan untuk selalu meniatkan segala perbuatan kita untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian kisah hari ini dengan Kak Sio. Mari sama-sama kita akhiri dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.